Assalamualaikum kawan-kawan. Di sini saya udah menyiapkan kaleng bekas seperti ini ya. Pertama-tama kita copot dulu plastik pembungkusnya. Disobek seperti ini aja, biar gampang. Langkah selanjutnya kita siapkan amplas kasar. Di sini saya memakai ukuran grid yang 80. Untuk penggunaannya hanya seperti ini. Tinggal digosok-gosok aja bagian bawahnya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi bisa dilihat ya, bagian dalam dan bagian luar sudah terlihat terpisah ya. Ini sudah cukup di amplasnya. Tuh, lihat. Untuk bagian atas kaleng, lakukan hal yang sama yang kayak tadi, kita amplas lagi. Oke, videonya tadi saya skip biar nggak terlalu lama. Untuk bagian atas pastikan sudah terpisah juga ya, bagian dalam dan bagian luar. Lalu tinggal kita copot aja, dia akan mudah terlepas. Sepertinya bagian bawah harus dibantu digetok palu seperti ini. Jika perlu, kita amplas lagi bagian pinggir-pinggir seperti ininya agar tidak tajam. Dan untuk bagian penutup yang akan kita pakai yang bagian bawah yang ini ya. Nah, selanjutnya di sini saya udah siapkan paralon ukuran kurang lebih 5/8. Di sini yang saya butuhkan kira-kira 1,5 cm. Lalu silakan lubangi bagian sini dan untuk kalengnya di bagian sini. Untuk paralonnya kita tempel di bagian penutup di tengah-tengah kayak gini. Selanjutnya potong paralon yang tadi, kira-kira panjangnya 6 cm dan dibelah seperti ini tengah-tengahnya. Lalu kita lenturkan dengan pemanas. Saya di sini pakai hot gun. Silakan yang tidak punya hot gun bisa pakai kompor atau korek api.
Nah, jika sudah lentur, tinggal kita ratakan seperti ini. Yang diperlukan kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Salah satu ujungnya kita lenturkan lagi, hanya ujungnya aja ya. Ini untuk kita bengkokkan. Hati-hati agak panas. Berikutnya saya udah siapkan lampu LED HPL. Di toko-toko online harganya kurang lebih 1.700-an. Bisa diperhatikan untuk kutub positif dan kutub negatifnya terlihat jelas ya. Di sini positif, di sini negatifnya. Untuk paralonnya kita beri double tip yang jenis ini ya, yang jenis busa spons. Ini bisa meredam panas. Saya juga udah siapkan kabel seperti ini. Ini dari kabel cas yang udah nggak terpakai, yang sudah rusak. Biasanya cas HP yang data USB terdiri dari 4 kabel. Nah, yang kita pakai hanya yang warna merah dan hitam. Merah yang positif, yang hitam yang negatif. Lalu kita potong kira-kira 6 sampai 7 cm. Kita kupas kulit kabelnya. Nanti yang kita ambil yang warna merah dan hitam. Selanjutnya tinggal disolder sesuai kutub masing-masing ya. Positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, kira-kira seperti ini penyambungan secara paralel. Untuk sisa kabel yang tadi juga kita sambung menggunakan solder sesuai kutub positifnya dan negatifnya. Oke, jika sudah, lampunya kita tempel ke double tipnya. Untuk kabel yang tidak dibutuhkan baiknya digunting. Ini kabel data untuk membaca data, 2 kabel ini. Kita rapikan agar bisa masuk ke lubang pada kaleng. Pastikan posisi lampu berada di tengah-tengah kaleng. Untuk merekatkan, saya beri lem tembak pada bagian dalam sini.
Kita masukkan juga kabel melalui lubang pada penutup ini. Silahkan beri lem lagi untuk merekatkan. Dan ini juga saya manfaatkan tutup dari limbah botol plastik yang udah saya lubangi dikit untuk menutup bagian kabel belakang. Di bagian sini saya rekatkan dengan menggunakan lem. Selanjutnya di sini saya udah siapkan resistor 10 ohm untuk disambungkan di kabel yang warna merah, yang kabel positif. Untuk ujungnya bebas ya, bisa bolak-balik. Fungsinya sebagai penahan agar lampu tidak cepat panas, apalagi cepat putus. Selanjutnya saya gunakan lagi kabel cas HP yang soket USB-nya masih berfungsi. Ini saya sambungkan ke masing-masing positif, negatif ke negatif. Nah, secara fungsi alat ini sebenarnya udah bisa digunakan, tapi ada baiknya agar lebih rapih. Saya di sini ingin mengecat dengan cat semprot ini. Oke, hasilnya kira-kira seperti ini. Tapi mohon maaf, ini saat proses mengecat tiba-tiba saat dijemur hujan, jadi hasilnya tidak maksimal. Tapi nggak apa-apa, yang penting fungsinya masih bisa dimanfaatkan. Dan untuk pemilihan warna, sebaiknya warnanya hitam, karena hitam lebih elegan. Baiklah, sekarang kita coba alat ini kita tempel di tembok, di dinding seperti ini, dan kita sambungkan ke listrik. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, mantap sekali kan? Cahayanya kurang lebih seperti ini. Jadi nggak perlu beli mahal-mahal. Dengan barang bekas dan lampu yang seribuan bisa semantap ini. Sekarang saya coba untuk mematikan lampu utama. Hasilnya seperti apa? Wah, elegan sekali. Ini sangat cocok ya untuk dipasang di teras depan rumah. Dan yang pasti untuk hasil maksimal, kawan-kawan silakan berimprovisasi sendiri. Karena di sini saya hanya sharing basicnya aja, secara teknisnya aja. Oke, selamat mencoba. Dan jika video ini bermanfaat, mohon bantu klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.